Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Iliana. Nah, di Sharing is Caring hari ini kita akan membahas tentang prodi administrasi bisnis. Nah, ada siapa sih di sini? Halo teman-teman semua. Halo, di sini ya. Perkenalkan, namanya siapa? Iya, saya dengan nama Rizky, sekarang sebagai mahasiswa administrasi bisnis Universitas Brawijaya. Jadi saya alumni di sini angkatan 11. Saya itu lulus tahun 2018. 2018, angkatan 11 ya. Amar Rizky di sini. Administrasi bisnis Unbrau ya, Universitas Betul, Bu. Brawijaya. Ya. Dan pada saat Kak Amar nih waktu itu dapat di administrasi bisnis ini jalurnya SNMPTN. Iya, betul. Iya, oke. Nah, gimana nih prosesnya Bu, atau gimana bisa dapetin administrasi bisnis di jalur SNMPTN gitu? Apalagi Unbrau ya ibaratnya. Nah, ini masih ingat nggak sih Kak Amar dulu nilainya berapa waktu SNM? Jadi waktu SNMPTN itu kurang lebih nilai saya, nilai rapot ya, Iya. semester 1 sampai semester 5 itu saya ingat saya adalah 85, sekian, mungkin jika dibulatkan itu 86 ya. Ya. Ya, jadi pada waktu itu berawal dari saya memang passionnya di bisnis, karena memang dari sejak saya SMP juga waktu itu pernah coba bisnis juga. Terus mengapa awalnya saya kepikiran untuk mengambil kuliah administrasi bisnis itu, karena waktu itu dulu ya saya melihat seorang Pak Nadiem Makarim yang sekarang menjadi Kemendikbud. Nah, pada waktu itu kan beliau adalah direktur utama dari Gojek ya, Gojek Indonesia. Saya melihat beliau ini lulusan administrasi bisnis, tapi beliau kan nggak di Indonesia, tapi di Harvard. Nah, kemudian saya cari tahu tentang jurusan administrasi bisnis itu. Nah, pada awalnya itulah yang buat saya tertarik jurusan itu. Jadi karena terinspirasi dari Pak Nadiem Makarim ya, yang pada saat itu mungkin beliau belum menjabat sebagai Menteri Pendidikan ya. Indonesia ya, tapi udah ngambil jurusan administrasi bisnis, sehingga Kak Amar ini waktu di SNMPTN akhirnya milih administrasi bisnis. Waktu itu nilai rata-ratanya sekitar 85-86 lah kalau dibulatkan. Nah, masih ingat nggak sih pilihan pertamanya apa, atau administrasi bisnis pilihan pertama? Ya, jadi pada waktu itu memang ketika saya mendaftar SNMPTN, pilihan pertama saya adalah administrasi bisnis di Universitas Brawijaya. Kemudian pilihan kedua saya hubungan masyarakat di Universitas Pajajaran. Nah, tapi pada waktu itu rezeki saya adalah di pilihan pertama. Brawijaya. Nah, sebelum SNMPTN kan ada tuh jalur PMDK rapot, seleksi rapot kayak USMI IPB, PSSB Undip. Kak Amar ikut nggak itu? Pada waktu itu saya pernah coba ikut PSSB Undip ya, itu D3. Jurusan apa yang diambil? Waktu itu saya ambil perpajakan. Nah, tapi ternyata bukan rezeki saya di situ. Sempat ditolak dari PSSB Undip itu. Jadi ditolak sama PSSB Undip. Terus habis itu nyoba lagi nggak? Nggak ada, Bu. Nggak, berarti abis PSSB Undip ditolak, nggak diterima di sana, kemudian dapat kuota SNMPTN dan alhamdulillahnya dapat ya di Unbrau. Nah, kemudian nih berarti satu kali ditolak dapat di SNM. Alhamdulillah ya rezekinya. Nah, berarti administrasi bisnis tadi kan udah diceritakan juga terinspirasi dari Pak Nadiem Makarim. Nah, sebenarnya Nina, apa sih yang dipelajari di administrasi bisnis sendiri spesifiknya? Jadi kalau yang dipelajari dalam administrasi bisnis itu mempelajari tentang suatu proses bagaimana menjalankan aktivitas bisnis yang sukses dan berbagai fungsi-fungsinya seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, serta manajemen sumber daya manusia. Nah, berarti spesifiknya sebenarnya keseluruhan juga ya? Iya, Bu, jadi meliputi berbagai fungsi dalam aktivitas bisnis gitu sih, Bu. Nggak ketinggalan juga seperti mempelajari tentang kepemimpinan, kewirausahaan, serta teori perilaku organisasi juga. Dan hukum-hukum dan etika yang berlaku dalam berbisnis. Intinya semua kegiatan yang ada di bisnis lah ya. Hukumnya, manajemennya juga ya, sumber daya manusianya juga, dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya, lalu apa nih bedanya administrasi bisnis dengan manajemen bisnis? Kalau dari perspektif saya, perbedaan administrasi bisnis dengan manajemen itu yang pertama, kalau administrasi bisnis itu kan merupakan suatu proses dalam menjalankan suatu aktivitas bisnis yang sukses. Jadi kalau manajemen bisnis menurut perspektif saya
yaitu manajemen merupakan proses untuk mengatur seseorang, mengawasi seseorang. Nah, jadi manajemen bisnis itu lebih kepada mempelajari sisi analisis, perencanaan, dan juga operasi bisnisnya. Oke, berarti bisa dikatakan kayak administrasi bisnis tuh kayak lebih ke kegiatannya, aktivitasnya. Kalau manajemen bisnis tuh perencanaannya, kayak planningnya, atau ibaratnya kayak konsepnya. Sebelum melakukan aktivitas bisnis gitu kan, perlu di manage dulu kan. Nah, berarti intinya gitu ya perbedaannya. Jadi kalau dari perspektif saya, administrasi bisnis itu lebih spesifik ya. Jadi nanti ada bidang pemasaran, ada bidang keuangan, ada juga sumber daya manusia. Nah, jadi kalau manajemen bisnis itu lebih general sih bidangnya gitu. Kalau manajemen bisnis lebih general. Iya, kalau administrasi itu lebih spesifik. Lebih spesifik, oke. Nah, lalu untuk prospek kerjanya, bagaimana nih untuk administrasi bisnis itu sendiri nih? Baik, untuk prospek kerja dari lulusan administrasi bisnis sendiri, yang pertama teman-teman mungkin kebayang setelah lulus kuliah itu kerja kantoran begitu ya. Jadi ya mungkin memang bisa juga kerja kantoran, tapi di samping itu seorang lulusan administrasi bisnis juga bisa menjadi entrepreneur atau seorang wirausaha. Jadi berwirausaha itu kan dalam artian kita mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita pelajari selama kuliah gitu. Jadi salah satu prospeknya juga kita bisa menjadi entrepreneur yang sukses. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menjadi seorang konsultan bisnis ya, konsultan bisnis yang dimana membantu proses dari perencanaan bisnis suatu perusahaan. Kemudian juga ada manajemen pemasaran nih. Jadi manajemen pemasaran itu yang bertanggung jawab untuk bagaimana sih mengkomunikasikan produk-produk atau nilai-nilai dari suatu perusahaan untuk target mencapai suatu profit. Kemudian bisa juga menjadi seorang manajemen sumber daya manusia atau bisa dibilang HRD yang bertanggung jawab sebagai mengurus, memproses bagaimana tenaga kerja bisa bekerja di suatu perusahaan itu. Oke, berarti banyak banget ya prospek kerjanya. Nah, kalau dari Kak Amar sendiri nih ya, kan tadi prospek kerjanya sebenarnya banyak nih. Betul. Cita-cita dan harapan mungkin dari administrasi bisnis setelah lulus gitu kan, Amar pengen jadi apa sih sebenarnya dari sekian banyak tadi prospek yang diceritain? Baik, kalau saya pribadi setelah lulus ini saya memang kepikiran untuk kerja kantoran ya. Saya tertarik sekali dengan suatu startup Tokopedia. Ya mungkin teman-teman sangat familiar dengan Tokopedia itu karena saya memang senang sekali mempelajari budaya kerja yang berlaku di Tokopedia itu, terutama di bidang business development dari perusahaan itu sendiri. Itu harapan saya bekerja di kantoran seperti itu ya. Jadi mungkin ketika nanti saya sudah mendapat ilmu dan pengalaman dan sebagainya, ya siapa yang tahu bahwa saya juga bisa mendirikan suatu startup sendiri nantinya. Berarti pengen bekerja di perusahaan startup, apalagi mungkin bisa buat perusahaan startup sendiri ya, itu mungkin poinnya. Nah, mungkin gini, banyak yang nanya nih gini, Bu, kalau administrasi bisnis tuh belajarnya, maksudnya tadi kan udah dijelasin sih sebenarnya sekilas gitu, tapi belajarnya tuh ada kesulitan nggak sih selama ini nih Kak Amar? Atau apa sih kayak poin-poin atau mata kuliah yang mungkin kayak ini sulit banget seorang calon sarjana administrasi bisnis buat belajar ini gitu? Apa sih yang identiknya gitu? Kalau dari jurusan administrasi bisnis sendiri itu memang banyak mata kuliah yang eksak ya. Maksud saya hitung-hitungan seperti itu. Jadi akuntansi ini pada semester 1 itu saya belajar akuntansi dasar, sama nih akuntansi dasar kayak teman-teman yang masih sekolah sekarang kan belajar sama Pak Sumarna gitu. Nah terus semester selanjutnya itu berjenjang lagi, ada akuntansi intermediate, kemudian akuntansi biaya juga, kemudian ada akuntansi manajerial. Nah itu terus berjenjang dari semester ke semester selanjutnya. Tapi saya sama sekali tidak menemukan kesulitan sih, karena di samping belajar sendiri kan teman-teman juga bisa diskusi dengan nanti teman-teman kuliah lain juga, belajar dari yang misalnya lebih bisa gitu kan, nggak apa-apa kalian belajar dari teman-teman yang lain. Terus ada satu lagi juga mata kuliah yang sangat saya senangi di administrasi bisnis itu, yaitu hukum dan etika bisnis. Jadi di balik aktivitas bisnis juga ada hukum-hukum dan etika yang berlaku. Seperti contohnya ada kasus yang pelanggaran tenaga kerja, mungkin yang gaji tidak dibayar. Nanti itu
Itu dipelajari juga akan ya? dikupas di mata kuliah hukum dan etika bisnis itu. Kemudian ada juga manajemen pemasaran. Nah, saya sekarang ngambil konsentrasi pemasaran di kuliah ini semester 6. Nah, manajemen pemasaran tuh seru banget nih teman-teman belajarnya. Kalian juga mempelajari perilaku konsumen, terus kemudian juga belajar marketing digital seperti itu yang sekarang berkembang kayak startup Shopee dan sebagainya. Itu kan luar biasa sekali ya yang mereka lakukan sampai mereka sampai di titik ini. Shopee itu kan penggunanya sudah sangat banyak sekali ya. Nah, itulah salah satu contoh dari marketing digital itu. Yang dipelajari di mata kuliah manajemen pemasaran ya? Betul. Oke, wah berarti lebih ke ini juga ya, apa belajarnya tentang menganalisa juga, iya ya. Betul. Otomatis kayak banyak banget sekarang kan kayak online shop gitu kan, salah satunya kayak tadi Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu kan, itu dipelajari juga. Betul Bu, jadi kita juga mempelajari perilaku konsumen juga kan, perilaku konsumen seperti misalnya kayak pandemi gini teman-teman jadi lebih konsumtif nih, sering jajan, sering beli-beli apalagi. Nah, sering check out ya. Itu kita mempelajari itu perilaku konsumen, apa sih yang mendasari seorang konsumen melakukan itu. Gitu. Terus juga kita belajar tentang leadership, kepemimpinan. Kemudian ada juga mata kuliah kewirausahaan, permodelan bisnis. Nah, itu model belajarnya kita menganalisis suatu bisnis ya, membuat bisnis model kanvas gitu di semacam bisa menggunakan PowerPoint juga, bisa menggunakan kertas juga. Nah, itu nanti juga ada prakteknya juga teman-teman. Jadi teman-teman tuh diminta praktek sama dosen menjalankan suatu bisnis. Dan nanti juga disertakan laporan keuangannya, penjualan seperti apa, profitnya berapa. Nah, jadi memang itu bagus karena dosen ingin tahu bagaimana kita mengimplementasikan ilmu-ilmu bisnis yang sudah kita pelajari. Oke, jadi menarik banget nih ya kalau misalnya banyak yang nanya gini, Bu, saya tuh pengen jadi pengusaha atau pengen lebih ke jurusan bisnis gitu. Mungkin mereka lebih banyak sekarang tuh lebih kebanyakan mayoritas yang tahu tuh cuma ada manajemen bisnis. Ternyata ini administrasi bisnis juga menarik ya, lebih spesifik dari manajemen bisnis gitu. Jadi mungkin alternatif buat kalian nih yang pengen nanti jadi pengusaha atau pengen kayak belajar tentang bisnis gitu, ini mungkin administrasi bisnis bisa jadi solusinya. Nah, mungkin di Unbrau sendiri nih Kak Amar, tahu nggak sih kalau administrasi bisnis ini ketatan codingnya bagaimana sih untuk peluangnya gitu, adik-adiknya bisa masuk ke sana gitu, kira-kira gimana nih? Kalau untuk peluang tersebut ya, saya rasa cukup ketat karena peminatnya itu sangat banyak sekali dari administrasi bisnis itu. Yang terpenting jika teman-teman memang minat pada prodi tersebut, saya menyarankan cobalah gitu kan, nggak apa-apa berusaha dulu karena niat baik apapun dari teman-teman pasti kan orang tua akan mensupport, akan mendukung. Nah, jadi pada awalnya juga saya sempat ragu sih bisa nggak ya saya masuk di administrasi bisnis ini. Ya saya ikhtiar tuh teman-teman, memang dari sejak kuota SNMPTN itu saya coba saya masuk di jurusan tersebut ya, berdoa segala macam, minta restu orang tua juga yang penting, dan teman-teman siap tanggung jawab atas apa yang teman-teman pilih nantinya gitu. Jadi Kak Amar juga waktu awal pilih administrasi bisnis belum kepikiran ya nanti ibaratnya bisa atau enggak. Jadi gitu. Di samping saya menyiapkan SNMPTN itu, saya juga sudah tahu nih ketika nanti saya tidak keterima saya harus kemana gitu. Nah, saya sudah punya plan B, plan C segala macam. Jadi di samping daftar SNMPTN itu teman-teman juga harus punya planning gitu ya, nanti setelah ini jika tidak keterima teman-teman akan kemana gitu. Harus siap dengan konsekuensi. Betul. Baik buruknya. Nah, itu mungkin bisa buat pelajaran nih buat kalian semua. Jadi kita tuh hidup tuh nggak boleh cuma ada di plan satu plan aja, tapi harus ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya gitu mungkin ya. Ini menarik banget nih cerita dari Kak Amar gitu, karena di tahun 2018 gitu kan, waktu itu lumayan juga yang dapat Unbrau jalur SNMPTN gitu kan, dan nilai rata-ratanya sekitar 85-86. Terus ada juga yang ilmu politik ya waktu iya, itu ilmu politik di angkatan saya. Di Unbrau juga itu juga nilainya sekitar nggak jauh-jauh dari 85-86 gitu. Nah, mudah-mudahan kan karena udah ada track record alumninya juga ya, bisa mungkin adik-adik kelasnya bisa jadi penerus Kak Amar gitu kan, dan yang lain-lain yang alumni yang sudah di sana. Dan mungkin bisa nggak Kak Amar kasih tips atau mungkin pesan buat adik-adiknya nih, sekarang mereka lagi galau-galaunya, lagi pemetaan prodi.
mereka harus menentukan nih plan satunya di mana, plan 2-nya di mana. Sedangkan pada saat angkatannya Kak Amar itu, ingat gak sih dulu harus di Jawa Barat ya? Iya betul. Pada Kak Amar ini lulus tahun 2018. Nah, Kak Amar ini pas jalur SNMPTN itu harus salah satunya di Jawa Barat PTN-nya. Nah, PTN yang lain boleh di luar Jawa Barat. Sama persis sistemnya dengan tahun sekarang nih 2021 sekarang ya. Pas di 2019-2020 itu siswa boleh diberikan kebebasan untuk pilih, nggak harus di Jawa Barat, tapi ternyata sekarang balik lagi seperti zamannya Kak Amar. Kasih tips dan pesannya deh buat adik-adiknya buat yakinin dirinya milih jurusan. Baik, jadi pesan dari saya untuk teman-teman yang mungkin masih galau-galau nih pilih jurusan apa ya saya akan kuliah nanti. Nah, yang pertama teman-teman harus ketahui dulu passion teman-teman di mana. Jadi contoh tadi kan saya sangat passion di dalam bidang ekonomi dan bisnis juga. Jadi teman-teman yang terpenting harus tahu itu passionnya di mana. Jadi jangan teman-teman passionnya di suatu pelajaran ini, tapi teman-teman akan memilih misalnya sastra, yang penting saya akan diterima nih di sastra karena peluangnya lebih besar. Jangan seperti itu teman-teman, karena teman-teman juga harus bertanggung jawab atas pilihan yang kalian pilih. Nah, jadi ketahui dulu lah passion teman-teman ada di mana. Kemudian yang pasti teman-teman juga harus tahu jurusan tersebut seluk-beluknya mempelajari tentang apa saja. Nah, jadi teman-teman sudah memiliki sedikit gambaran tentang jurusan yang akan dipilih itu. Nah, terus ikhtiar juga jangan lupa minta doa orang tua juga, karena yang terpenting itu sih, karena doa orang tua kan akan selalu menyertai kita ya selama niat kita baik, begitu sih. Oke, jadi 3 nih pesannya atau tips dari Kak Amar. Yang pertama adalah ketahui dulu nih passionnya gitu kan ya. Passion kalian apa nih? Kalau udah yakin misalnya pengen administrasi bisnis, ya udah administrasi bisnis aja, jangan kepikiran bahwa udahlah saya yang penting pengen masuk Unbrau ngambil sastra aja deh, atau ngambil misalnya yang prodi-prodi yang sebenarnya kita nggak sukain. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak kita harus konsisten nih, kita pilih itu ya udah itu aja pertama. Terus yang kedua juga riset juga ya, harus sering-sering literasi ya, baca prodi yang kita mau ini seluk-beluknya, belajarnya apa, prospeknya apa, sehingga ketika kita masuk atau diterima kita udah ada gambaran nih, oh kalau saya ngambil administrasi bisnis saya nanti belajar gini. Kak Amar juga dulu gitu betul, ya, karena memang sumber literasi sekarang banyak ya, teman-teman bisa melihat dari mungkin ketemu dari suatu blogspot gitu ya, atau teman-teman juga bisa berkunjung ke website ofisialnya juga, Universitas Brawijaya, universitas dan lain-lain, banyak banget sumber literasinya. Jadi saya sarankan teman-teman juga membaca itu sebelum memilih prodi untuk kuliah nantinya. Betul, jadi jangan sampai misalnya kayak saya mau masuk jurusan ini karena saya menghindari hitung-hitungan, ternyata pas masuk wah hitung-hitungannya malah lebih banyak. Itu jangan sampai zonk kayak gitu ya anaknya. Jadi benar-benar harus di riset dulu, sering-sering baca, jangan cuma megang gadget tuh cuma baca-baca hal-hal yang nggak jelas, tapi baca hal-hal yang bermanfaat gitu. Itu kemudian yang ketiga, doa restu orang tua. Otomatis ya, ini di setiap sesi sharing is caring pasti mereka yang ibaratnya bisa duduk di sini nih kebanyakan mereka sukses diterima di PTN dan prodi yang mereka mau itu karena doa restu orang tua. Karena ya memang ibaratnya kalau doa restu orang tua kita dapat, insya Allah restu dan ridhonya Allah juga kita dapat, sehingga memudahkan jalan kita biar diterima gitu ya. Pada saat itu Kak Amar ditolak cuma di PSSB Undip, terus dapat SNMPTN gitu. Ya, rezekinya di sana. Rezeki ya, waktu itu zamannya Kak Amar tuh kalau nggak salah sekitar 20 orang yang diterima di jalur SNM ya. Iya, di angkatan 2018 itu di angkatan 20 orang lah yang diterima SNM. Ya, jalur SNMPTN ya. Kalau jalur-jalur lain alhamdulillah sih banyak juga gitu. Oke, Kak Amar, ya Allah terima kasih banyak nih untuk kehadirannya di sesi Sharing is Caring hari ini. Nah mungkin adik-adik kelasnya nih kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau langsung, biasanya kan kalau nanya ke ibu lebih malu ya gitu, mungkin bisa langsung tanya sama Kak Amar, bisa follow di Instagram mungkin ada Kak Amar. Baik, mungkin teman-teman yang butuh informasi tentang itu bisa chat personal saya di Instagram @amarizkia, atau mungkin bisa minta kontak WhatsApp personal saya ke Bulina juga menyimpan kontak saya. Boleh kalau disebutin sekarang nggak apa-apa nanti. Tapi nanti banyak jangan lupa. Nanti ini ya banyak diserbu nanti. Oke, jadi nanti bisa langsung di follow di @amara ya. Amarizkia gitu. Nanti follow aja, boleh DM. Biasanya adik-adik kelas nih udah
sekarang Bu ada nggak kontak yang di ini, Bu ada nggak ini, jadi mungkin lebih enak, lebih leluasa tentang nanya-nanya langsung ke ke alumni atau ke kakak kelasnya. Oke, kita udah sampai di penghujung sharing is caring hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan sama Kak Amar nih, salah satu alumni angkatan 11 yang diterima di Unbrau jalur SNMPTN Administrasi Bisnis, bermanfaat dan mudah-mudahan bisa ada penerusnya ya Kak ya. Ya, itu gitu. harapan saya, semoga bermanfaat ya sesi kali ini. Terus teman-teman juga ada sedikit punya motivasi untuk langkah ke depannya. Oke, jadi semoga memotivasi dan menginspirasi kalian. Oke, untuk sesi sharing is caring hari ini kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.